Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Wazna SPDSD, CGP Angkatan 11 dari SDN Petir 2 Cipondoh, Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengumpulkan tugas ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Berikut adalah fasilitator saya, Bapak Dindin Rosidin MPD, dan pengajar praktik saya, Ibu Dwi Septiani MPD. Pada tugas ruang kolaborasi modul 2.3 kali ini, saya dan Bu Pathatun masuk ke dalam kelompok 3, di mana saya dan Bu Pathatun melakukan praktek coaching supervisi akademik. Saya menjadi coach dan Bu Pathatun menjadi coachee, begitupun sebaliknya. Bu Pathatun menjadi coach dan saya menjadi coachee. Selamat menyaksikan. Bu Atun berperan sebagai coachee, saya sebagai coach. Siap, Oke? Ibu. Ya. Oke, siap. Bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Bu Atun, Masya Allah. Apa kabarnya Bu Atun? Sehat? Alhamdulillah sehat, Ibu. Iya, silakan duduk Bu Atun, silakan duduk. Terima kasih. Ibu Aduh. mohon maaf. Iya. Kemarin kan ada yang bisa saya bantu? Kemarin kan Ibu sudah melakukan supervisi di kelas saya. Saya ingin bertanya, kira-kira yang Ibu amati dengan yang saya laksanakan kemarin ada kesamaan atau tidak ya dengan apa yang saya rasakan? Oh, seperti itu. Memang nih saya lihat dari wajah Bu Atun sepertinya ada kekhawatiran ya. Aduh, Bu Atun biasa memegang kelas 6, sekarang tiba-tiba dapat tugas baru mengajar di kelas 1 ya. Luar biasa. Ibu. Iya, kira-kira apa yang menjadi tantangan nih, aspek apa yang menantang? Soalnya saya perhatikan sepertinya Bu Atun itu dari wajahnya itu seperti ada rasa tidak percaya diri seperti itu. Kira-kira apa yang menjadi keluhan Bu Atun selama di kelas 1 ini? Iya, Ibu, yang saya rasakan, yang saya khawatirkan juga ya karena baru masuk nih, saya khawatir belum bisa menguasai kelas dengan baik, Bu. Biasanya kan saya mengajar di kelas 6 kan siswanya sudah mandiri. Nah, di kelas 1 ini benar-benar mereka peralihan dari TK ya, Ibu ya, masih sangat aktif. Kemudian bagaimana nanti saya menghadapi siswa yang belum lancar membaca, itu yang sedang saya khawatirkan, Ibu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Atun khawatir tidak mampu menghadapi anak yang aktif dan masih ada beberapa siswa yang belum dapat membaca. Kira-kira dari permasalahan tersebut, apa nih rencananya yang bisa Bu Atun lakukan untuk menghadapi masalah tersebut? Kalau saya bisa simpulkan ya Ibu ya, dari kekurangan saya selama beberapa hari ini saya berada di kelas 1. Yang pertama, saya minta izin Bu untuk mengikuti workshop atau pelatihan tentang memanage kelas 1 dengan baik, kelas yang berada di awal Bu, namanya peralihan dari TK. Nah, di sini saya mau minta tolong untuk mencarikan atau mungkin kita dapat mengadakan workshop Bu untuk memanage. Bagus. Jadi Bu Atun dari permasalahan tadi berniat ingin mengadakan workshop ya. Ingin diadakan workshop. Kira-kira nih menurut Bu Atun
apa yang dapat Bu Atun ambil, pengalaman apa yang dapat Bu Atun ambil dari workshop tersebut terhadap permasalahan di kelas Bu Atun? Coba bisa diceritakan tidak? Yang bisa saya ambil yang pertama Ibu ya, saya mengambil variasi dari ice breaking ya Ibu. Jadi dengan ice breaking kan siswa tersebut nih bisa kita fokuskan untuk belajar seperti itu. Kemudian mungkin seperti penggunaan media ajar yang variatif. Jadi kita bisa memusatkan konsentrasi mereka untuk menerima pembelajaran Ibu. Seperti itu ya. Berarti Bu Atun intinya ingin menambah kompetensi Bu Atun untuk meningkatkan penguasaan pengelolaan kelas dan bagaimana menerapkan metode membaca seperti itu ya Bu Atun ya. Betul. Nah, bagaimana nih kalau dari rencana Bu Atun tersebut, kira-kira apa nih yang bisa Bu Atun lakukan agar workshop tersebut dapat kita laksanakan di sekolah kita? Tentunya kan Bu Atun ini kan di kelas 1 baru ya, pasti kan ada di Bu Atun kan megang kelas 1B ya, ada Bu Atika di kelas 1A. Mungkin di situ Bu Atun bisa berkolaborasi, bisa membicarakan hal ini kepada Bu Atika. Nah, dari pembicaraan Bu Atun dengan Bu Atika, nanti didiskusikan di sekolah kita itu kita nanti akan mengadakan workshop. Mungkin kita di sini akan berbagi praktik baik ya Bu Atun ya. Karena kalau menurut saya, kalau fase A itu kan kelas 2 juga masih bisa ya Bu Atun tuh bisa saling berkolaborasi dengan guru kita kelas 2. Saya sangat mendukung sekali Bu Atun dengan apa yang sudah Bu Atun rencanakan. Jadi nanti dari permasalahan Bu Atun ini, tadi kan tujuannya Bu Atun ingin meningkatkan kompetensi dalam penguasaan manajemen kelas. Selain itu juga bagaimana cara menangani anak kelas 1 yang belum bisa membaca ya. Wah, Bu Atun kan selama ini biasa memegang kelas 6 ya. Kelas 6 yang pengetahuannya sudah banyak lah dibanding, terus dari segi sosial emosionalnya juga lebih mandiri ya Bu Atun ya. Nah, saya sangat sepakat sekali kalau Bu Atun ingin mengadakan kegiatan seperti itu. Jadi di tingkat sekolah dulu kita kan kalau Sabtu ada kegiatan apa tuh? Kombel ya? Kombel ya Bu. Nah, kira-kira apa nih rencana Bu Atun dari kegiatan Kombel itu agar pelaksanaan workshop atau berbagi praktik baik di sekolah kita ini dapat berjalan? Kira-kira sumber-sumber yang dapat diambil tuh dari mana saja Bu Atun agar workshop tersebut dapat berjalan? Iya, baik Ibu, kalau menurut saya mungkin kita bisa pakai narasumber dari sekolah kita dulu ya Ibu. Seperti yang Ibu bilang tadi, mungkin saya bisa bertanya atau menjadikan Bu Atika sebagai narasumber Bu untuk pelatihan tentang pengelolaan kelas 1 ini. Itu. Bagus. Saya sepakat sekali Bu Atun. Wah, keren sekali nih idenya Bu Atun. Semoga ide ini nanti bisa kita bagikan dengan fase yang lain ya. Siapa tahu jadi ini saya jadi ada inspirasi nih Bu Atun dari pendapat Bu Atun ini. Jadi kita usahakan setiap Sabtu itu kita merefleksikan pembelajaran ya. Tadi ini saya dapatkan inspirasi ini dari keluhan Bu Atun ini. Ternyata ada solusi ya Bu Atun ya. Jadi nanti saya berharap semua guru di hari Sabtu itu akan melakukan refleksi pembelajaran dan nantinya akan menjadikan Kombel itu menjadi Kombel yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada hasil belajar peserta didik. Wah, luar biasa nih Bu Atun.
Oke, baik Bu Atun. Kalau memang Bu Atun nanti ada rencana ingin ada workshop di sekolah kita, selain untuk menambah pengetahuan Bu Atun juga, mungkin teman-teman yang lain juga, kalau saya perhatikan sih, ini ide yang bagus Bu Atun ya. Jadi untuk meningkatkan kompetensi rekan-rekan yang lain, soalnya nih guru-guru saya juga saya lihat nih Bu Atun ya, ada yang memang, keberanian untuk tampil di depan itu masih perlu digali potensinya nih. Bagus sekali nih Betul, Bu Ibu. Atun. Jadi benar, saya sangat setuju dengan saran Bu Atun. Jadi dimulai dari, narasumbernya rekan-rekan kita dulu. Nih kira-kira Bu Atun, kalau seandainya pelaksanaan workshop itu sudah berjalan, agar berdampak, kepada murid hasil belajarnya nih, kira-kira dari hasil workshop itu apa yang akan Bu Atun lakukan nanti ke pelaksanaannya di lapangan? Sekarang ini kan Bu Atun masih bingung gitu ya, bagaimana menghadapi anak kelas 1. Kira-kira apa tuh setelah Bu Atun, meminta teman untuk berbagi praktik baik, kira-kira apa? Apalagi yang akan rencana selanjutnya apa kira-kira? Baik Ibu, kalau menurut saya setelah dilakukan workshop itu, saya akan menerapkan di dalam kelas ya Ibu. Mudah-mudahan dapat mempengaruhi pembelajaran saya di pembelajaran berikutnya, mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Saya akan menerapkannya di kelas secara kontinu dan mudah-mudahan tetap konsisten Ibu. Alhamdulillah. Oh, berarti tujuannya, mudah-mudahan kompetensi Bu Atun untuk menguasai kelas itu akan meningkat ya dari pengalaman berbagi praktik baik dengan teman. Selain itu juga nanti Bu Atun bisa ya bertanya kepada sesama PASE A, terutama Bu Atika yang sudah berpengalaman menangani anak kelas 1, bagaimana cara menyiapkan media membaca untuk anak kelas 1. Selain itu juga Bu Atun mungkin bisa ya belajar dari video-video inspirasi yang berada di PMM Bu Atun ya. Mungkin selama ini yang dipelajari hanya topik mandiri ya. Topik mandiri kan sudah dipelajari. Selain itu di PMM itu banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu untuk menyiapkan alat-alat peraga, media pembelajaran, penguasaan kelas yang kreatif. Banyak sekali Bu Atun. Wah, saya sangat sepakat sekali. Kira-kira nih kalau rencana workshopnya akan diadakan hari apa Bu Atun? Jika Ibu tidak keberatan, saya minta izin untuk dimulai minggu depan Ibu. Baik. Nah, dan Minggu saya depan akan ya? coba menghubungi Ibu Atikahnya sebagai narasumber. Baik, berarti di hari Sabtu ya Bu Atun ya untuk kegiatan kombel di sekolah kita ya. Baik Ibu, betul hari Sabtu aja ya Ibu. Baik, saya sudah menyetujui apa yang diusulkan sama Bu Atun. Tolong dipersiapkan untuk workshop tersebut ya, berbagi praktik baik tersebut. Tolong dipersiapkan daftar hadirnya, siapa yang bagian mencatat hasil kegiatan kombel, yang mendokumentasikan tolong dipersiapkan. Nanti untuk ruangannya pun tolong dipersiapkan karena kegiatan ini akan kita dokumentasikan sebagai kegiatan rutinitas kombel kita. Seperti itu Bu Atun. Siap. Nah, nanti kalau workshopnya kan dilaksanakannya pada hari Sabtu ya Bu Atun ya. Betul Nah, Ibu. kira-kira kapan lagi nih saya bisa melihat progres di kelas Bu Atun nih, kira-kira untuk implementasinya di kelas. Kira-kira kapan nih Bu Atun siapnya? Jika kombel mulai diadakan Sabtu depan Ibu, saya minta waktu sekitar 2 minggu ya Ibu. Oh, sekitar 2 minggu. Oke, siap. Nanti dikabarin saja ya Bu Atun ya. Insya Allah kalau saya tidak ada dinas luar, tidak ada rapat, insya Allah saya akan siap untuk merefleksi kegiatan Bu Atun selanjutnya. Semangat Bu Atun. Bu Atun ini hebat, luar biasa. Makanya saya percayakan Bu Atun untuk di kelas 1. Jadi biar Bu Atun ada pengalaman bagaimana nih rasanya dari kelas 6 tiba-tiba
pindah ke kelas 1, walaupun kelas 1 pelajarannya mudah ya, tetapi ternyata setelah Bu Atun mengalami langsung, dalam hal menguasai kelasnya ya Bu Atun ya, yang perlu luar biasa memang, karena disitulah Bu Atun pertama kali kita menanamkan karakter ya. Makanya saya percayakan dengan Bu Atun. Jadi saya titip anak-anak, terutama karakternya dibentuk. Ini dibentuk dari kelas 1. Nanti kalau itu Bu Atun bisa berkolaborasi dengan sesama fase ya. Nah, Baik, semangat Bu Ibu. Atun ya, sukses selalu untuk Bu Atun. Sehat Makasih selalu. banyak Ibu atas dukungannya. Sehat Iya. selalu ya Bagaimana Ibu. perasaannya nih sekarang? Apakah udah masih ada rasa kekhawatiran Bu Atun? Ya, setelah berbincang-bincang dengan Ibu sih, ya alhamdulillah lah berkurang sedikit kekhawatiran saya Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah, ya sukses Jadi saya jadi selalu. semangat Semangat. lagi nih ntar buat masuk ke kelas. Iya dong, harus selalu semangat. Kalau gurunya semangat, anaknya juga jadi semangat ya. Oke, sukses selalu Bu Atun ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Demikianlah praktek kucing yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.